Halo sob, ini dia sepatu yang dipakai sama The Real God Anthony, Puma Ultra 5. Mau tau reviewnya? Let's go! Oke, jadi disclaimer dulu kalau sepatu yang akan kita review ini ada di grade match, sedangkan yang dipakai sama Anthony Gangsing itu ada di tier ultimate. Buat lo yang belum tahu, tier dari Puma itu ada 4. Yang paling bawah adalah play, di atasnya match, di atasnya lagi pro, dan yang tertinggi adalah ultimate. Jadi ini adalah versi budgetnya. Serinya itu sama, cuma tiernya aja yang berbeda. So, kita kenalan dulu dari desainnya deh. Di sini doi tampil fresh dalam paketan ultimate, dimana itu adalah paketan untuk tahun 2025 awal ini. Nah, kemarin kita udah sempat review yang Puma Future yang warnanya hitam dikombinasikan dengan warna ungu dan juga oranye. Sedangkan di versi yang ultranya ini mereka memberi warna dominan putih dengan detailing orange dan juga hitam. Sisi bagian luarnya ada logo Puma yang menurut gue cukup menarik. Terus area bagian dalamnya ada tulisan Ultra yang melintang cukup besar. Terus nanti ada tulisan grip controlnya juga. Terus di sini tuh ada material yang sedikit timbul di area bagian tengahnya yang warnanya lebih gelap. Terus nanti bagian atasnya sendiri ini ada garis yang bagian ujung atasnya itu ada pentolannya gini. Dan ini desain yang lebih menarik daripada generasi sebelumnya. Dan untuk bagian heelnya sendiri ada tulisan Ultra dengan logo Puma kecil di bagian atas. Secara desain menurut gue ini lebih menyala ya daripada colorway sebelum-sebelumnya. Dan nanti pasti warna lainnya juga bakal menyusul. Setahu gue yang di bulan Januari ini mereka udah ngeluarin paketan ini unlimited, sama yang satu lagi itu yang diperuntukkan untuk timnas putri kalau nggak salah ya, yang warnanya itu dia biru gitu. Dan di bagian desainnya itu hanya itu. Sekarang kita lanjut ke bagian material. Secara umum Ultra 5 ini sebenarnya memang dirancang atau diproyeksikan untuk para pemain yang dinamis di atas lapangan. Makanya kayak Anthony, kemudian Pulisic serta Koeman itu pakai seri yang satu ini. Dan kalau kita lihat dari bagian uppernya juga dia sangat mendukung ya, karena dia pakai material sintetis yang cukup lentur. Dan di sini material sintetisnya juga dikombinasikan dengan knit yang bagian atasnya ini akan memberikan stabilitas yang lebih baik. Terus nanti lacing sistemnya juga cukup unik karena dia itu cukup panjang ya sampai ke bagian hampir ujung depan. Dan di sini juga terlihat kalau misal talinya itu akan mensupport dengan baik, atau kalaupun enggak dipakai juga masih aman karena dia punya dukungan dari materialnya knit ini. Terus untuk bagian heelnya sendiri ini dia masih lentur bagian atasnya, cuma bagian tengah ke bawahnya ini dia cukup keras ya, cukup padat. Tapi tenang aja karena bagian paddingnya ini dia akan memberikan extra comfort dengan ketebalan yang menurut gue udah cukup banget. Terus nanti di bagian sisi dalamnya ini ada tulisan grip controlnya, tapi gue nggak merasakan ada di area bagian dalamnya ini. Jadi bisa gue bilang untuk di tier matchnya ini hanya gimmick aja. Terus nanti di bagian uppernya juga dia terbilang cukup tipis dan transparan ya. Jadi akan berdampak pada bobotnya yang sedikit lebih enteng. Walaupun kalau kita compare dengan para kompetitornya ya nggak begitu enteng-enteng banget. Karena di size 41 untuk Ultra ini ada di angka 236 gram. Sedangkan kompetitornya ada di Adidas F50 itu di size yang sama kisaran 230 gram. Sedangkan Mercurial di Vapor itu malah cuma di 211 gram aja. Jadi memang ini lebih berat dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Untuk bagian dalamnya sendiri dia masih cukup nyaman dengan material yang masih lembut, dan juga area top boxnya itu gue berasa lebih lega dan juga lebih leluasa jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kalau dibandinginnya sama Puma yang King ataupun Puma Future, jelas dia kalah lebar ya, karena dia bagian tengahnya itu masih cukup ramping.
Dan untuk bagian insole-nya sendiri dia nggak begitu mainin warna karena dia polosan aja warna putih dengan sedikit tambahan logo kucing melompat dari Puma, dan juga ada scan barcode-nya juga. Untuk bagian sizingnya, buat lo yang belum tahu, Puma ini itu setara dengan brand-brand lokal macam Specs, kemudian Mills, dan juga Ortos. Jadi kalau sebelumnya lo pakai brand-brand lokal di true size aja. Kalau di brand internasional yang sama dengan sizingnya si Puma ini ada Mizuno. Nah kalau misal dari Nike ataupun Adidas, lo wajib downsize kalau mau ambil si Puma ini. Jadi diperhatikan ya sebelum lo cek untuk sizingnya. Dan untuk bagian belakangnya sendiri ini dia cukup curam ya di bagian atasnya, tapi tenang aja karena di sini dia lentur, jadi menurut gue masih aman banget. Secara umum gue suka dengan shape dari Puma Ultra 5 ini, tapi kalau misal lu punya tipe kaki yang lebar, gue lebih saranin buat naikin size setengahnya. Tapi kalau misal lu bisa mencoba sepatu ini langsung di store, itu lebih baik karena lu pasti bakal nemuin size yang pas di kaki lo. Mungkin itu di bagian atasnya dari si Puma Ultra 5 ini. Secara umum yang berubah itu secara desain dan juga lacing sistemnya ya. Terus di bagian ujung depannya juga dia karena lebih cembung jadi sedikit lebih lega aja. Secara umum gue suka dengan tampilan dan juga performa dari uppernya si Ultra 5 ini. Lanjut kita bahas ke sole plate-nya. Menggunakan teknologi speed system dengan stud fast track, sepatu ini tetap orientasinya pada kecepatan. Walaupun kalau kita perhatikan untuk tir match-nya ini dia mengkombinasikan antara stud mode dan juga blade. Jadi spesifikasi yang dibawa itu adalah FGAG. Bisa lu pakai juga di rumput sintetis karena kombinasi ini akan membuat traksinya itu lebih nyaman di rumput sintetis karena dia pakai stud yang bulat ataupun agak lonjong kalau di Ultra 5 ini. Dan di bagian dalamnya ini juga dia pakai yang T-shape, yang artinya ini memang memberikan traksi ataupun daya dorong yang lebih baik. Nah uniknya di desain anyarnya Ultra 5 ini bagian belakangnya itu cuma ada 3 stud aja. Kalau kita biasa menggunakan sepatu bola dari brand-brand lokal ataupun internasional, itu bagian belakangnya ada 4. Jadi lu perlu penyesuaian lebih karena mungkin ini nggak akan stabil ketika kita menggunakan 4 stud. Terus dari jarak antara stud belakang ke bagian tengahnya ini juga menurut gue cukup lebar ya. Jadi memang lo perlu waspadai ini. Tapi bagian tengahnya ini menurut gue masih cukup solid. Terus snapbacknya juga masih cukup nyaman dan ini dia lebih baik daripada si Adidas F50 nya ya. Kalau di bagian depannya sih gue nggak ada masalah. Bagian depannya ini itu nanti ada 8 stud, jadi kalau di total itu ada 11 stud secara keseluruhan. Untuk bagian sole plate-nya ini menurut gua secara desain memang menarik banget, apalagi studnya juga pakai warna orange, terus atasnya itu warna putih, jadi memang sangat senada dengan bagian uppernya. Secara performa juga masih cukup oke, dan memang kalau di tier match ini spesifikasi FGAG itu nggak cuma ada di Ultra 5 ya, setahu gua di Mercurial dengan Vapor dan juga Superfly-nya itu juga menggunakan stud yang sama spesifikasinya. Hal tersebut karena brand-brand itu tahu dengan tier yang ada di match ataupun di akademi itu biasanya para pemain yang memang ya mendang-mending lah gitu. Jadi memang mereka biasanya lebih ngutamain sepatu yang all in, bisa digunakan di rumput alami tapi juga bisa dipakai di rumput sintetis. Makanya spesifikasi di tier matchnya ini berbeda dengan yang tier ultimate. Kalau ultimate itu cuma FG aja, foam ground aja. Kalau misal lu mau di rumput sintetis ya ada yang AG ataupun artificial grass atau bahkan yang turf deh kalau nggak salah. So ini untuk bagian sole plate-nya
secara umum gue suka, tapi memang perlu penyesuaian terutama di bagian belakangnya karena lagi-lagi nggak akan stabil ketika kita menggunakan 4 statnya ini. So ini dari harganya sendiri juga masih cukup nyenengin karena ini sama dengan harganya si Puma yang turun dari Ultra sebelumnya, dari harga 1,5 sekarang cuma jadi 1.300.000 aja. Itu belum termasuk diskon kalau lu belanjanya di Sporty ID karena harga jual yang kita tawarkan cuma di 1.105.000 aja. Link pembeliannya udah ada di deskripsi, lu bisa mampir via marketplace kami. Ada di Shopee, ada juga di Tokopedia, atau barangkali mau dapetin berbagai bonus tambahan juga bisa check out via admin WhatsApp Sporty ID. Dan offline store kita juga masih sama, ada di 2 kota, Sleman dan juga Yogyakarta. Lu bisa sesuaikan aja dan barangkali ada waktu buat liburan ke Jogja sekalian mampir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Barangkali lu punya pendapat lain tentang sepatu Ultra 5 Match ini, boleh banget kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap Sporty ID, kiblat road sang juara.